Halo, salam jumpa untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianus Gio Hasmandolu, NPM 21103122, kelas 2021C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kedua ini, saya akan menjelaskan pandangan saya tentang eutanasia, hukuman mati, dan aborsi. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan pandangan saya tentang eutanasia, hukuman mati, dan aborsi, saya akan menjelaskan pengertian secara umum dari ketiga topik tersebut. Yang pertama yaitu eutanasia. Eutanasia berasal dari kata Yunani eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti mati. Eutanasia sering diartikan dengan pembunuhan karena belas kasihan, yaitu sebuah pembunuhan yang terjadi karena adanya perasaan belas kasihan terhadap pasien tertentu. Kemudian eutanasia sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan bebas dari penderitaannya. Yang kemudian hukuman mati. Hukuman mati yaitu pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan tertentu, yaitu dengan kematian. Yang berikutnya aborsi. Aborsi yaitu secara umum diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akan menjelaskan pandangan saya. Yang pertama tentang eutanasia. Eutanasia tadi yaitu pemberhentian penyaluran obat terhadap pasien yang dirawat, dan ini berdasarkan kesepakatan antar pasien dengan dokter serta keluarga dengan pasien dan dengan dokter. Di sini saya berdiri pada dua sisi, yaitu menyetujui dan tidak menyetujui eutanasia. Saya berdiri menyetujui eutanasia karena hak hidup dan hak seseorang ingin mengakhiri hidup dan orang ingin mengakhiri hidup adalah hak dari dirinya sendiri tanpa intervensi dari orang lain. Dan seorang pasien yang ingin mengakhiri hidupnya itu mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, dari dalam dirinya dia sudah kehilangan motivasi dan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidupnya, dan dia juga melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh keluarganya untuk memperjuangkan ia tetap hidup adalah suatu yang sia-sia, karena dari dalam dirinya sendiri ia merasa ia sudah tidak bisa bertahan lagi untuk hidup, sehingga itulah sebabnya dia meminta kepada dokter untuk memberhentikan penyaluran obat. Yang berikutnya saya tidak menyetujui itu dengan alasan misalnya proses eutanasia ini hanya disepakati oleh antara dokter dan pihak keluarga tanpa bersepakat dengan si pasien itu sendiri. Karena bukan kita tidak tahu, misalnya antara dokter dengan keluarga tidak mengetahui bahwa bukan tidak mungkin si pasien ini masih ada motivasi, masih ada semangat untuk bertahan hidup. Namun karena dari pihak keluarga merasa sudah tidak mampu secara finansial untuk pengobatan, mereka menginginkan dan meminta kepada dokter untuk pemberhentian penyaluran obat kepada si pasien. Dan menurut saya ini mereka melakukan pelanggaran hak hidup dari si pasien. Kemudian kedua berkaitan dengan hukuman mati. Hukuman mati itu
di sini saya menyetujui adanya hukuman mati karena ada berbagai faktor yang membuat saya menyetujui. Yang pertama, adanya efek jerah, yang dimana di Indonesia saat ini yang diberi hukuman mati yang saya tahu itu adalah orang dengan kasus kejahatan besar, misalnya terorisme, kemudian bandar narkoba dan ini akan dengan adanya hukuman mati memberikan efek jerah, kemudian memberikan keadilan antara korban dengan hukum yang didapat oleh pelaku kejahatan yang mendapat hukuman mati, kemudian memberikan rasa nyaman dengan dihukumnya para pelaku kejahatan, membuat masyarakat merasa nyaman. Namun hukuman mati yang ada di Indonesia menurut saya seharusnya bukan hanya diperuntukkan kepada para pelaku kejahatan seperti terorisme dan bandar narkoba seperti proses yang telah terjadi, namun juga ini hukuman mati bagus juga diberikan kepada para koruptor agar ada efek jerah, karena selama ini hukuman yang diberikan kepada para koruptor itu hanya di penjara. Mungkin dengan adanya hukuman mati kepada para koruptor, dengan jumlah dana yang dikorupsi itu ditentukan, dan dana yang dikorupsi misalnya untuk hal-hal yang darurat, maka pejabat seperti itulah yang harus di hukuman mati. Karena dengan adanya hukuman mati mungkin para koruptor nantinya akan takut atau berpikir ulang untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian berkaitan dengan aborsi tadi, yaitu pengguguran atau mengeluarkan bayi dari dalam kandungan seharusnya belum saatnya dikeluarkan, namun dikeluarkan lebih dahulu oleh beberapa faktor. Dalam hal ini saya juga berdiri pada dua kaki, itu antara menyetujui dan tidak menyetujui. Saya menyetujui aborsi ini dilakukan. Misalnya yang berikutnya, misalnya faktor si ibu memiliki penyakit kronis yang memiliki risiko tinggi jika si ibu tersebut sampai melahirkan bayi yang dikandungnya, dan melakukan aborsi itu berdasarkan rekomendasi dari dokter. Kemudian saya berdiri pada tidak menyetujui dilakukannya aborsi, karena aborsi itu adalah bagian dari pelanggaran hak hidup dari si janin yang dikandung. Karena misalnya faktor dua orang pasangan yang berada pada usia masih sekolah, tapi mereka berdasarkan kesepakatan untuk melakukan hubungan sehingga menghasilkan dan tumbuhlah bayi yang dikandung oleh si pihak wanita. Namun karena perbuatan atau ketidaksiapannya mereka, sehingga mereka menggugurkan kandungan yang dikandungnya itu tanpa persetujuan atau rekomendasi dari dokter, atau mereka melakukan aborsi itu secara ilegal. Dan menurut saya inilah suatu pelanggaran hak hidup terhadap janin yang dikandung. Kemudian melakukan aborsi karena faktor ekonomi. Menurut saya faktor ekonomi bukanlah menjadi suatu alasan, dan ini bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak melahirkan bayi. Karena kita misalnya melahirkan bayi tersebut, namun karena keadaan ekonomi kita bisa menitipkannya ke panti asuhan tanpa harus menggugurkan atau melakukan aborsi pada bayi yang dikandung oleh seorang ibu. Kemudian ini merupakan sebuah pesan untuk kita semua bahwa tidak semua ibu bisa mengandung. Namun
yang diberi kesempatan mengandung, cakalah kandungan dengan sebaik mungkin, dan kita mensyukuri segala yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oke, baik, sekian saja penjelasan materi terkait dengan pandangan pribadi saya tentang eutanasia, hukuman mati, dan aborsi. Saya menyampaikan permohonan maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan penjelasan yang saya lakukan, yang saya berikan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Semoga materi ini bisa bermanfaat, dan mohon menyampaikan permohonan maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.